Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Pada video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita The First Responders, episode yang kelima. Kode kali ini adalah Black Code, sebuah kode yang menandakan seseorang dalam bahaya, ancaman bom, atau terorisme. Di episode kali ini akan ada adegan di mana air yang biasanya memadamkan api justru akan memicu ledakan. Episode kelima ini juga akan mengupas tentang bagaimana perusahaan pinjaman uang melipat gandakan hutang nasabahnya. Berawal di sebuah pemakaman, seorang rentenir mengunjungi rumah duka seorang nasabah yang belum melunasi hutangnya sampai ia meninggal. Perempuan itu meninggalkan hutang 30 juta won. Rentenir ini menyarankan agar ibu perempuan itu menjual ginjal putrinya sebelum dikremasi untuk melunasi hutangnya. Namun menurut pengakuan sang ibu, putrinya hanya meninggalkan hutang sebesar 5 juta won. Rentenir menjelaskan jika putrinya tidak membayar hutang pada tenggat waktu yang ditentukan, sehingga bunga pinjaman tersebut ditambahkan menjadi hutang pokok. Semakin besar jumlah hutang pokok, maka semakin besar bunga pinjaman tersebut. Rupanya perusahaan bernama Grup Daimo ini juga memiliki masalah dengan nasabah lain. Bahkan hampir seluruh nasabahnya menuntut karena adanya bunga pinjaman yang tidak manusiawi. Para nasabah menyeret perusahaan itu ke meja hijau. Yang Chiong membela Grup Daimo dengan menyampaikan jika semua aturan yang diberikan oleh Grup Daimo sesuai dengan aturan negara. Mereka juga telah memeriksa semua dokumen pinjaman dan dokumen itu memang legal. Setelah persidangan selesai, jaksa dan juga ibu korban berkumpul di ruangan jaksa. Di sana juga ada detektif yang menangani kasus ini, serta Bong Ana yang turut membantu memeriksa keaslian dokumen kasus tersebut. Menurut pengakuan ibu korban, pihak Grup Daimo mengambil cap putrinya. Detektif sanksi jika masalah cap ini bisa dipermasalahkan karena semua dokumen telah tertulis secara legal. Namun Bong Ana berpendapat jika ia bisa memeriksa keaslian dokumen tersebut di sebuah tempat profesional. Bong Ana meminta jaksa mengulur waktu agar ia bisa mengidentifikasi dokumen ini. Jin Hoge mulai mendandani dirinya bak seorang preman. Ia akan menangkap para penjahat dengan operasi rahasia yang ia rencanakan. Jin Hoge bergabung dengan sebuah komunitas untuk para mantan narapidana yang akan melakukan pekerjaan kotor. Jin Hoge menemui pimpinan misi kejahatan malam itu. Sebelum melakukan pekerjaan, mereka diperiksa apakah dalam keadaan mabuk atau tidak. Jika mereka mabuk, maka mereka gagal bergabung dalam misi itu. Pria berwajah gahar itu mengatakan jika pekerjaannya berubah dari hukuman 1 tahun menjadi 5 tahun. Artinya mereka akan melakukan pembunuhan. Jika mereka tertangkap, mereka akan dihukum selama 5 tahun penjara. Salah seorang peserta mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Jin Hoge juga mundur. Ia meminta pria itu membeli ponsel sekali pakai miliknya. Tapi Jin Hoge berubah pikiran di menit terakhirnya. Ia menuntut upah lebih tinggi karena pekerjaannya beresiko lebih besar. 조용해 새끼야. 경력직 원래 인생 그래. 대포라고 부릅시다. 누구 목숨값이. Setelah menyetujui semua persyaratan, mereka mengumpulkan handphone untuk bergegas menuju swalayan untuk membeli peralatan yang mereka butuhkan. Mereka akan membeli 3 gas butana, 3 selang gas, 20 ramyon, 3 panci besar, dan 10 liter air. Jin Hoge dan pemuda bernama Choi yang bergabung dalam misi mulai berkeliling swalayan. Tiba-tiba Choi mengalami kejang dan mulutnya berbusa. Kebetulan di sana juga ada Song Sol yang tengah berbelanja. Song Sol segera memberikan pertolongan. Tapi saat Choi sadar, ia justru mendorong Song Sol dan meminta agar tidak memperdulikannya. Beberapa waktu kemudian Choi pingsan untuk kedua kalinya. Song Sol bertanya apakah ada wali pemuda itu di sana. Seorang pegawai swalayan menunjuk ke arah Jin Hoge berdiri. Sebenarnya Jin Hoge berusaha menghindari Song Sol, tapi Jin Hoge akhirnya menghampiri Choi dan membawanya keluar dari swalayan itu. Song Sol sempat terkejut karena Jin Hoge membentaknya. Mereka tiba di lokasi di mana misi akan dilaksanakan, Universitas Nasional Hankook. Di sana juga ada Bong Ana yang tengah menganalisa dokumen pinjaman Grup Daimo. Jin Hoge dan lainnya segera masuk ke dalam gedung dengan barang yang mereka beli di swalayan. Target mereka adalah 16 orang yang saat ini berada di laboratorium Universitas Nasional Hankook.
나는 뭐해? 경력잖아. 그래. Sementara Songsol masih kesal karena Jin Ho-ge membentaknya di swalayan tadi. Ia menceritakannya pada Myung-pil dan Bong Do-jin. Kemudian rekannya mengambil sampo bertulis sos di kantong belanja Songsol. Ia mengaku tidak membelinya. Bong Do-jin merasa ada yang aneh dengan sampo itu. Jin Ho-ge memasak ramyeon di 3 panci besar. Pimpinan misi beralasan untuk menghilangkan variabel. Lalu mereka juga menerima makanan pesan antar untuk para penghuni laboratorium. Pimpinan tim memandang ke arah Bong Ana. Jin Ho-ge memastikan apakah itu target mereka. Tapi pria itu tidak menjawab. Mereka lantas mengunci semua pintu di lantai 4 dan menaruh bungkusan berisi tanah di lorong lantai 4. Songsol masih gelisah dengan tindakan Jin Ho-ge di swalayan. Ia memastikan pada Myung-pil. Ternyata Myung-pil juga menyadari jika siang tadi Jin Ho-ge bertingkah aneh. Jin Ho-ge meminjam GPS tambahan di luar jam kerjanya. Myung-pil membawa Bong Do-jin dan Songsol untuk melacak keberadaan Jin Ho-ge. Mereka mendatangi tempat pembuangan sampah besi. Mereka tidak menemukan Jin Ho-ge di sana. Namun mobil Jin Ho-ge tertinggal di lokasi itu. Bong Do-jin teringat sesuatu pesta dengan barang lengkap. Ia melihat Jin Ho-ge menyiapkan layanan untuk menangkap penjahat di luar jangkauan. Bong Do-jin meminta Myung-pil untuk menyelidiki unggahan di portal website itu. Namun akan memakan waktu lama, kata Myung-pil. 안에 그럼 다른 사람들은 어떻게 하고? Bong Ana mengatakan jika itu adalah website yang digunakan mantan narapidana. Ia juga menemukan pengunggah di website itu, tapi ternyata IP website tersebut tidak asing. Alamat IP di Universitas Nasional Hanguk. Jin Ho-ge mengambil potongan gumpalan yang disebar di lorong lantai 4. Ia ke toilet dan melempar potongan gumpalan itu ke dalam WC. Hasilnya, potongan benda itu menyebabkan ledakan jika berkontaminasi dengan air. Sayangnya penyamaran Jin Ho-ge terbongkar. Ia dipukul hingga pingsan dan dibawa ke ruang server. 상처가 없네. Kaki dan tangan Jin Ho-ge diikat di ruangan itu. Pak Baik menyampaikan pada Bong Do-jin jika saat ini Bong Ana berada di Universitas Nasional Hanguk untuk menyelidiki keaslian dokumen menyangkut beberapa preman berbahaya. Preman itu bagian dari organisasi besar yang meminjamkan uang puluhan miliar won dan terus memoroti para peminjamnya. Preman itu tidak segan membunuh jika situasi mereka merugikan. Para preman itu melumuri tali dengan bahan bakar minyak. Mereka juga ngelas pintu agar para target tidak dapat keluar. Jin Ho-ge berusaha melepaskan ikatan yang melingkar di kaki dan tangannya. Sementara Bong Ana dan temannya berusaha membuka pintu, tapi mereka tidak berhasil. Jin Ho-ge berhasil membuka ikatannya dan segera menghubungi Bong Ana melalui jaringan nirkabel. Jin Ho-ge meminta Bong Ana segera melapor ke pihak berwajib karena di gedung itu terdapat logam natrium yang mudah meledak. Mereka tidak memiliki banyak waktu untuk menghentikan ledakan karena jalaran api akan sangat cepat. 로프에 내려가서 불을 붙이면 이 새끼들 로프에 등용신 트레일러 일찍까지 4층까지 계단 타고 올라오는 트레일러라면 Petugas kepolisian dan petugas damkar tiba di lokasi setelah para preman itu selesai mengulur tali yang dilumuri bahan bakar. Bong Ana akan berusaha meretas sistem keamanan gedung itu. Ia akan membuka pintu ruang kedap udara dan mengeluarkan pendingin di lantai 4. Hal ini dilakukan agar api yang membakar tali tersebut dapat terhenti setelah terkena pendingin udara. 대응을 무력화한 다음 해당 Jin Ho-ge berhasil keluar dari gedung itu melalui ventilasi. Ia mengatakan jika pria bersamanya tadi memiliki sebuah benda seperti alat kontrol bernama Masteka. Alat ini digunakan untuk mengontrol air dari jarak jauh. Artinya, jika alat itu diaktifkan, maka logam natrium itu akan meledak secara bergantian. Menurut laporan salah satu kru damkar, 9 warga sipil dari lantai 1 sampai lantai 3 telah berhasil dievakuasi. Tersisa 7 orang yang kini terjebak di lantai 4 yang pintunya sulit dibuka. Bong Do-jin masih berusaha membuka pintu di lorong lantai 4 itu untuk menyelamatkan adiknya. Kepala damkar teringat akan kebakaran yang menyebabkan ledakan dan menewaskan rekan kerjanya dulu. Ia memerintahkan Bong Do-jin untuk mundur dari operasi, tapi Bong Do-jin tetap melanjutkan pekerjaan itu. Songsol mengabarkan jika mereka bisa mematikan air dari ruang pendingin udara di basement. Jin Ho-ge lantas membawa natrium cair ke ruangan yang dimaksud. Myung-pil terlibat perkelahian dengan pria jahat itu.
Dengan susah payah, Jin Hoge membuka tutup tabung natrium cair. Ia lalu menumpahkan isi tabung itu ke pipa air untuk membekukan aliran air. Dari kejauhan, pria itu menekan tombol kendali dan mengalirkan air. Hasilnya, logam natrium meledakkan ruangan di lantai 4. Ledakan demi ledakan memecahkan kaca ruangan. Natrium cair itu berhasil membekukan air di dalam pipa dan menghentikan aliran air. Setelah ledakan berakhir, petugas damkar menemui operasi penyelamatan. Bung Ana ditemukan dalam keadaan pingsan. Proses evakuasi memakan waktu hingga pagi hari. Bung Ana akan dilarikan ke rumah sakit, tapi saat dia sadar, ia menolak dan memilih untuk hadir sebagai saksi di pengadilan pagi itu. Meskipun Bong Dojin bersikeras jika adiknya itu harus mendapatkan perawatan. Mereka mengawal Bung Ana menggunakan ambulans menuju pengadilan. Di perjalanan ternyata masalah belum selesai. Preman itu mengendarai sebuah mobil menabrak ambulans hingga ambulans itu terbalik. Preman itu lantas membuka tutup tangki ambulans dan akan memasukkan korek api. Tapi Jin Hoge berhasil menghalanginya. Kedua pria itu terlibat pertikaian yang cukup sengit. Pukulan demi pukulan mereka arahkan demi bisa mengalahkan satu sama lain. Saat Jin Hoge terpojok, Song Sol dan Bung Ana berusaha membuka tutup tabung oksigen agar tabung itu melayang dan mengenai preman itu. 이제 불맛 좀 나나? Singkat cerita, persidangan dimulai dan Bung Ana memang hadir sebagai saksi meskipun terlambat. Bung Ana menyampaikan hasil analisanya. Ia menyerahkan dokumen formulir peminjaman. Bung Ana menjelaskan, jika nasabah telat membayar pinjaman, maka bunga pinjaman akan ditambahkan sebagai hutang pokok. Dalam waktu 10 bulan pinjaman yang awalnya 10 juta won, bisa bertambah menjadi 100 juta won. Pengacara tergugat membantah karena semua aturan pinjaman itu legal dan disetujui oleh pemerintah setempat. Bung Ana menambahkan, jika ia menemukan hal aneh, berkas pinjaman yang diterbitkan grup Daimo dicetak dengan kertas yang berbeda tahun terbitnya. Setiap tahun kertas A4 diproduksi dengan bahan yang berbeda. Tapi anehnya, dokumen 2019 dicetak menggunakan kertas A4 yang diproduksi pada tahun 2021. Penemuan Bung Ana ini menegaskan jika semua tagihan pinjaman yang dikeluarkan grup Daimo ternyata direkayasa. Akhirnya para nasabah berhasil memenangkan persidangan berkat bantuan Bung Ana. Sementara kepolisian Taiwan berhasil menangkap pelaku ledakan Universitas Nasional Hankook. Tapi mereka kehilangan Choi Suk-do. Ma Tae-hwa gelisah karena Jin Hoge terus mengejar Choi Suk-do. Ma Tae-hwa berencana untuk menghabisi Jin Hoge. Ia meminta pria tua kenalannya agar memancing Jin Hoge untuk mendatangi suatu tempat malam itu. Ma Tae-hwa berjanji akan menyekolahkan putri kenalannya itu di Belgia. Di sini sepertinya Jin Hoge akan terlibat kasus pembunuhan. Pria tua yang disuruh oleh Ma Tae-hwa mungkin akan bunuh diri dan kemudian Jin Hoge akan dijebak sebagai pembunuh pria itu.